Jadi di dalam memilih tema, apapun yang berada di kisaran administrasi publik, administrasi pemerintahan daerah, Anda bisa teliti untuk itu semua. Nah, untuk itu makanya saya sarankan kepada Anda semuanya, Anda tulis saja apapun yang ada di ide di dalam pikiran Anda, sesuai dengan pedoman, dari mulai bab 1 sampai dengan bab 3 yang berbentuk usulan penelitian atau proposal, kemudian kirimkan kepada saya. Format kita tidak boleh keluar dari keputusan rektor atau peraturan rektor mengenai bentuk atau format atau sistematika daripada usulan penelitian atau proposal. Nah, itu formatnya di situ. Jadi apapun Anda ini mengenai judul, kita tentatif saja. Anda pilih saja judul, nggak apa-apa. Nanti akan saya koreksi sehingga judul yang definitifnya akan kita bahas. Karena toh saya belum tahu jalan jalan pikiran Anda ke arah mana sebetulnya. Itu semua akan ketahuan ketika sudah ada draft, kemana sih sebetulnya seseorang ini akan menulis. Nah, baru akan ketahuan judulnya, nanti akan kami arahkan apakah sesuai dengan yang diajukan oleh Anda atau tidak. Paling nanti kita rubah-rubah sedikit. Nah, itu kalau pembimbing 1, wilayah kerjanya di situ. Nah, kecuali kalau mereka yang pembimbing 2, saya memang menyerahkan untuk yang pembimbing 2 menyerahkan kepada pembimbing 1-nya saja dulu. Yang penting apa dulu yang harus ditulis oleh praja yang bersangkutan, yang direkomendasikan atau yang disarankan oleh pembimbing 1-nya. Gitu. Nah, sedangkan untuk kita yang ada untuk Anda semua yang berada di dalam bimbingan saya, yang bimbingan 1-nya oleh saya, silahkan Anda nulis dulu. Apapun yang berada di dalam lingkup administrasi pemerintahan daerah. Silakan Anda tulis bab 1 sampai dengan bab 3 sesuai dengan format atau bentuk daripada proposalnya, mengikuti sistematika atau format dari peraturan rektor. Ada beberapa yang sudah mengajukan kepada saya, it's okay, lanjutkan saja itu, karena nanti akan saya baca. Anda boleh mengirimkannya melalui WA dalam bentuk PDF. Nanti akan saya koreksi, nanti akan saya kembalikan kepada Anda koreksi-koreksian itu semua. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau bentuk, jangan ditanyakan. Karena itu sudah sesuai dengan peraturan rektor. Seperti itulah bentuk daripada proposal. Nah, apabila nggak ada, oke, kita lanjut. Di dalam bab 1 ada latar belakang, ya. Nah, latar belakang itu berisikan alasan-alasan mengapa sih Anda tertarik untuk memilih judul atau tema yang Anda ajukan, yang Anda buat. Misalnya, Anda tertarik untuk melakukan melakukan misalnya apa? Ada yang sudah mengajukan ke saya siapa?
Misalnya Anda tertarik untuk melakukan peninjauan kinerja salah satu OPD di salah satu kabupaten atau kota. Nah, kenapa sih Anda memilih kinerja pegawai organisasi pemerintahan daerah misalnya? Alasan Anda memilih kinerja ini misalnya karena apa? Yang pertama, setelah Anda menceritakan bahwa kinerja adalah bla 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 bla, kemudian Anda juga mendeskripsikan mengenai OPD yang Anda pilih, misalnya BKD, Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Latihan, biasanya bergabung dengan Diklat ya, BPSDM Diklat, adalah merupakan organisasi yang bla 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 bla. Nah, setelah itu Anda deskripsikan apa sih yang menjadi tupoksi OPD atau satker atau dinas apapun yang Anda akan jadikan lokus. Lokus adalah lokasi ya. Nah, kemudian perhatikan tujuan daripada OPD yang Anda ambil itu apa? Kemudian kinerjanya secara faktual seperti apa? Nah, ketika Anda menetapkan ada permasalahan di dalam kinerja salah satu OPD di kabupaten atau di kota Anda harus menyertakan semacam bukti. Kenapa sih kinerja di sana yang seharusnya, misalnya kinerjanya itu di dalam di BKD itu adalah untuk melayani, kalau badan itu organisasi yang melayani internal ke dalam Pemda ya, tidak melayani masyarakat ya. Jadi Anda harus tahu apa bedanya dinas, apa bedanya badan. Kalau dinas itu kan melayani masyarakat langsung karena dia OPD yang sifatnya teknis. Kalau badan itu tidak. Nah, ketika permasalahan Anda anggap ada, itu adalah ketika harapan daripada BKD, tujuan daripada BKD misalnya terselenggaranya kenaikan pangkat atau melakukan pelayanan kepada pegawai di lingkungan Pemda, sekian persen atau sekian orang terlaksanakan, akan tetapi faktualnya tidak. Itulah permasalahan. Jadi permasalahan adalah ketika terjadi kesenjangan atau perbedaan antara faktual dengan harapan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau sesuai dengan yang sudah yang menjadi rensa daripada OPD tersebut. Itulah permasalahan. Nah, ketika Anda menjelaskan permasalahan tersebut, maka Anda berpikir, ada apa sih? Kok seharusnya pencapaian kenaikan pangkat, pensiun, atau pelayanan kepegawaian, atau pelayanan izin belajar atau tugas belajar, seharusnya mekanismenya seperti ini, persyaratannya seperti ini, akan tetapi tidak terlaksana dengan baik. Untuk itulah Anda ingin meneliti. Untuk itulah Anda ingin mengetahui kenapa terjadi ada perbedaan antara harapan yang seharusnya dengan fakta empirik yang ada. Itulah latar belakang isinya. Akan tetapi Anda harus ingat, ketika Anda mengatakan kurang efektif, kinerja kurang baik, kurangnya pelayanan, kurang maksimalnya kinerja atau apapun, itu harus ditunjang oleh bukti konkret. Tidak bisa kita mengatakan bahwa kinerja BKD kurang optimal, tapi tidak didukung apa sih yang kurang optimalnya. Itu nggak boleh.
Jadi kita harus mengatakan ketika optimal atau tidak optimalnya itu adalah didukung. Kenapa tidak optimal? Tadi saya sudah membaca punyanya punya rekan Anda, itu udah bagus. Kenapa sih kurang optimal? Karena izin belajar masih dilakukan tidak sesuai dengan peraturannya. It's okay, itu udah bagus. Akan tetapi harus ada bukti. Yang sesuai itu yang seperti apa, yang tidak sesuai seperti apa, yang melakukan atau yang sudah melaksanakan izin belajar atau tugas belajar berapa orang, yang memiliki dokumen berapa orang, yang sesuai berapa orang, yang tidak sesuai berapa orang. Itu bukti konkretnya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan prosedur apabila tidak ada bukti konkretnya. Oke, bisa paham untuk sementara? Saya bisa, Bu. Ya, Saya bisa, Bu. Ada pertanyaan yang mau bertanya? Itu untuk latar belakang. Oke, ada yang bertanya? Itu untuk baru latar belakang ya. Nah, dari latar belakang, coba setelah latar belakang bentuknya apa lagi? Berdasarkan latar belakang, maka bentuk UP Anda itu bentuknya seperti apa lagi? Kan tadi pendahuluan ya. Bab 1 itu pendahuluan. Yang pertama kali muncul adalah latar belakang. Di dalam latar belakang, isinya saya katakan adalah alasan-alasan saudara memilih judul. Atau katakanlah tema lah kalau memang judulnya masih tentatif, karena kan kita harus melihat dulu kedalaman isi apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak di dalam data atau deskripsi yang ada buat. Nah, nantinya di endingnya latar belakang itu, maka berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka penulis atau penyusun memilih judul bla 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 bla. Itulah bab 1. Oke, silakan yang mau bertanya. Setelah latar belakang, apalagi di dalam pedoman? Izin, Bu, rumusan masalah, Bu. Nah, oh masih pakai rumusan masalah ya? Saya belum baca. Oke, rumusan masalah. Nah, ketika Anda sudah menjelaskan deskripsi latar belakang mengapa Anda memilih judul tersebut, maka permasalahan yang inti, rumusan masalah adalah permasalahan yang inti yang ingin Anda teliti, Anda rumuskan. Apa sih permasalahannya? Karena apa? Permasalahan-permasalahan tersebut sudah tergambar di dalam latar belakang tadi. Kalau kita katakan itu adalah 1.1, berdasarkan latar belakang tersebut di atas atau berdasarkan latar belakang tersebut di atas pada 1.1, maka rumusan permasalahan adalah, nah rumusan itu bukankah saudara-saudara semua sudah bukankah Anda semua sudah mendeskripsikannya di bab 1? Untuk itulah di dalam bab 1-nya, di dalam rumusan masalahnya, Anda tinggal merumuskan apa sih yang jadi permasalahan intinya. Oke? Bisa dipahami cara merumuskan masalah? Siap, bisa, Bu. Oke. Ada pertanyaan? Ya, bisa, Bu. Ada yang ditanyakan? Siap, belum, Bu. Oke. Mudah-mudahan Anda paham ya untuk menulisnya. Nah, kemudian
Yang selanjutnya, ini bagus nih, udah ada yang kirim ke saya. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian Anda untuk apa sih? Anda harus tahu di dalam latar belakang kan sudah tergambar. Nah, menurut Anda kalau tujuan penelitian itu untuk ngapain sih? Coba. Anda sudah dapat metodologi riset kan? Siap, sudah Bu. Nah, pada saat Anda kuliah, metodologi risetnya, tujuan masalah itu untuk apa sih? Apa sih isinya daripada tujuan masalah? Ayo. Izin Bu, Silakan. jawaban dari rumusan masalah Bu. Nah, contoh. Nah, oke, jawaban daripada rumusan masalah. Jawaban untuk rumusan masalah, misalnya rumusannya adalah permasalahannya apa? Anda yang tadi sudah mengirimkan kepada saya nggak bisa buka HP nih. Karena laptop saya yang satunya rusak lagi. Oke. Kalau rumusan masalahnya adalah bagaimana kinerja BKD dalam melayani tugas belajar dan izin belajar di Kabupaten X misalnya. Maka tujuannya adalah Mengetahui kinerja BKD Bu. nah, untuk mengetahui kinerja BKD. Dan Anda harus hati-hati kalau di dalam tujuan masalah itu kalimatnya berbentuk tidak negatif. Tapi kalimat positif. Ini banyak sekali pelajar nih dari tahun ke tahun tuh mesti bingung antara rumusan dengan tujuan. Kalau tujuan adalah jawaban, maka dia bentuknya positif. Sedangkan yang interrogatif atau kalimat tanya adanya di dalam rumusan. Nah, itu yang tidak boleh salah. Kalau kegunaan penelitian, ya tentunya Anda sudah bisa berpikir lagi kegunaan penelitian, yaitu untuk apa dan apanya Anda sudah pasti tahu. Gunanya untuk apa sih melihat itu? Untuk memberikan masukan, bla 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 dan lain-lain. Gitu. Oke, bab satunya. Ada pertanyaan? Halo? Siap, sementara belum Bu. Belum. Sudah bisa dipahami? Siap bisa, Siap, Bu. bisa Bu. Siap bisa, Bu. Siap, bisa Bu. Ada yang ditanyakan? Belum. Oke. Tinjauan pustaka. Oh, masih ada teori dan legalistik ya? Tinjauan pustaka adalah rujukan teori-teori atau rujukan tulisan atau konsep, boleh teori, boleh konsep. Kalau teori adalah segala sesuatu yang sudah baku, tidak bisa diutak-atik lagi oleh kita, karena merupakan hasil pikir daripada orang-orang yang ahli di dalam bidangnya. Nah, itu adalah teori. Sedangkan konsep itu pendapat orang juga, tapi sebetulnya derajatnya itu dia masih di bawah teori. Biasanya konsep itu disampaikan oleh orang yang ahli, akan tetapi dia masih merujuk kepada yang pakarnya banget. Itu konsep. Nah, di sini deskripsi penelitian sebelumnya. Jadi tinjauan pustaka bisa kepada deskripsi penelitian sebelumnya. Misalnya Anda mengambil tadi mengenai kinerja BKD dalam melayani izin belajar atau tugas belajar. Ada nggak sih hasil penelitian sebelumnya mengenai itu? Nah, kalau memang Anda merujuk kepada hasil penelitian atau skripsi orang sebelumnya, itu tidak masalah. Asalkan sumbernya disebutkan dan deskripsikan
hasil penelitian sebelumnya itu seperti apa mengenai kinerja BKD di dalam melayani tugas belajar maupun izin belajar untuk meningkatkan kompetensi lah, untuk meningkatkan apapun, atau untuk meningkatkan pelayanan apapun boleh, tapi sebutkan sumbernya. Nah, itu deskripsi penelitian sebelumnya disebutkan bahwa penelitian sebelumnya, kalau kita mengambil kepada deskripsi penelitian sebelumnya, bahwa di dalam penelitian sebelumnya ternyata masih bisa diteliti, diadakan penelitian lebih lanjut. Kenapa perlu diadakan penelitian lebih lanjut? Ya dikarenakan pada saat penelitian sebelumnya mungkin segala sesuatu mengenai lokasi, mengenai peraturan berbeda dengan yang sekarang. Mungkin aturan yang sekarang beda dong dengan yang lama pada saat penelitian itu. Itu dengan catatan apabila Anda merujuk kepada hasil penelitian sebelumnya, entah berupa laporan akhir maupun berupa skripsi. Itu boleh-boleh aja, nggak masalah. Hanya harus mencantumkan sumbernya. Apabila tidak dicantumkan sumbernya, maka Anda akan dikatakan plagiat. Untuk poin A, bisa dipahami? Siap, bisa, Bu. Siap bisa, Bu. Siap bisa, Bu. Siap bisa. Kemudian untuk landasan teoritik B. Tadi saya katakan landasan teoritik adalah teori-teori yang akan Anda gunakan di dalam melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang ada. Kalau apabila Anda ingin meneliti mengenai efektivitas, maka efektivitas yang harus Anda cantumkan di dalam landasan teorinya. Efektivitas itu apa, tujuan efektivitas itu apa, mekanismenya apa, indikatornya apa, variabelnya apa, atau variabelnya apa baru indikator, dan seterusnya. Dan teori yang boleh masuk di bab 2 di dalam tinjauan pustaka hanya teori yang digunakan saja. Yang maksudnya yang akan digunakan adalah teori yang akan dilakukan atau yang dipakai di dalam melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang ada di dalam OPD yang Anda teliti. Boleh efektivitas, berarti teori efektivitas. Ambil teorinya siapa, silahkan. Kalau mau kinerja, ambil teorinya kinerja. Kinerja dari siapa, it's okay, boleh. Dan ketika Anda mengutip, jangan lupa mencantumkan sumbernya. Jika mencantumkan sumbernya, itu disebut plagiat. Oke, untuk teoritik sudah paham? Siap paham, Bu. Siap paham, Bu. Ada pertanyaan? Izin, Bu, izin bertanya yang tentang deskripsi penelitian sebelumnya, Bu. Iya. Silakan. Bu, saya mau bertanya kalau misal penelitian sebelumnya itu tidak sama persis dengan yang saya bahas, itu bagaimana, Bu? Contohnya yang saya mau bahas kan efektivitas peran BKD dalam peningkatan tertib administrasi, Bu. Tapi deskripsi penelitian sebelumnya yang ingin saya pakai itu tentang efektivitas BKD, tapi tidak tentang peningkatan administrasi, Bu. Apakah boleh, Bu? Tapi hanya melihat tentang efektivitasnya saja, Bu. Oh, nggak boleh. Maksudnya ada penelitian yang sejenis itu penelitian yang hampir sama. Hanya di dalam pembahasannya yang berbeda. Kalau Anda mau ngambil efektivitasnya, Anda lebih baik ngambil dari buku efektivitas aja. Dari teori efektivitas saja. Tidak bisa kalau teori tersebut diambil dari skripsi atau penelitian orang. Kecuali ketika ya, lokusnya yang sama. Dan segala misalnya efektivitas BK itu persis sama.
Baru Anda penelitian lanjutan, namanya ini penelitian lanjutan. Makanya tadi disebutkan di sana kan ada berdasarkan penelitian sebelumnya. Berarti penelitian Anda ini adalah penelitian lanjutan. Apabila Anda akan mengambil efektivitasnya, teori efektivitasnya tidak bisa diambil dari itu. Tapi Anda harus ngambil dari buku. Dari teorinya siapa? Boleh pakai Winardi, boleh pakainya Hasibuan, atau boleh pakai Terry, boleh pakai di dalam manajemen itu Fayol juga boleh, Luther Gulick juga boleh, siapapun boleh. Tapi jangan diambil dari skripsi. Maksudnya deskripsi penelitian sebelumnya adalah yang menggambarkan mengenai tema yang akan Anda ambil sama, bukan berdasarkan teori. Itu aja intinya. Oke? Ya, Bu. Nah, jadi gitu ya. Nah, untuk yang akan mengambil penelitian lanjutan, maka dibutuhkan deskripsi penelitian sebelumnya. Tapi apabila Anda akan mengambil penelitian yang berbeda, maka poin A nggak perlu lagi ada. Oh, jadi tidak Karena wajib. Tidak wajib. Ya, Bu. Oke. Tetapi Anda harus paham juga, Anda harus melihat juga, Anda harus melakukan pengayaan semuanya. Ada nggak sih skripsi yang mirip-mirip dengan saya punya? Nah, itu dikhawatirkan begitu. Kenapa harus ada deskripsi penelitian sebelumnya? Karena dikhawatirkan ada judul yang sama persis dengan punya Anda. Nanti Anda disebut plagiat, makanya harus dideskripsikan penelitian sebelumnya. Tapi apabila tidak ada, nggak masalah. Bisa dipahami untuk poin A? Siap, bisa Bu. Ya, bisa, Bu. Ya, bisa, Bu. Artinya untuk poin A, apabila memang penelitian Anda adalah penelitian yang terbaru, penelitian yang belum ada sebelumnya, maka poin A tidak perlu. Tapi apabila Anda sistem ATM, tahu nggak sistem ATM? Siap tahu, Bu. Amati, tiru, modifikasi. Nah, kalau Anda pakai sistem ATM, Anda harus waspada dengan poin A. Amati, tiru, modifikasi. Anda harus mencantumkan itu poin A. Karena apa? Karena ada hampir sama persis penelitian yang sebelumnya. Maka harus dideskripsikan. Tapi kalau Anda memang betul-betul baru, poin A nggak usah. Paham ya untuk yang itu ya? Siap, paham, Bu. Jadi landasan teori, saya ulangi, landasan teori tidak boleh mengambil dari hasil penelitian orang lain. Tapi Anda harus mengambil betul-betul teori dari bukunya. Yang valid, yang sah. Bisa pakai Terry, Fayol, atau apapun juga. Enak banget tuh administrasi pemerintahan daerah mah. Banyak sekali. Kita pakai yang di Indonesia aja yang sudah diterjemahkan ada dari Terry, Fayol, itu udah ada bahasa Indonesianya dan yang baru-baru loh ya. Jadi gampang. Nah, kemudian di sini ada teori landasan teoritik dan legalistik. Landasan legalistik adalah peraturan-peraturan yang yang melandasi tema-tema Anda. Kalau misalnya Anda meneliti masalah keuangan, mengenai apanya? Aturan mana yang akan Anda gunakan untuk melakukan pendekatan? Nggak usah ngambil dari undang-undang yang terlalu tinggi. Tahun lalu itu banyak sekali ngambil yang dari undang-undang. Saya selalu coret itu. Karena keuangan adalah keuangan daerah yang akan digunakan. Katanya daerah, pengelolaan keuangan di daerah itu harus seperti apa? Aturan itulah yang harus dipakai. Atau katanya daerah atau kabupaten kota yang Anda melakukan penelitian, pengelolaan kepegawaian harus seperti apa? Itulah yang digunakan.
Kalau tidak ada peraturan daerahnya, baru kita naik ke yang lebih tinggi. Pergub ada enggak? Kalau tidak ada pergubnya, perdanya ada enggak? Kalau tidak ada, baru kepada PP atau undang-undang yang lebih tinggi lagi. Jadi nggak usah semua aturan yang berkenaan dengan keuangan atau kepegawaian atau pelayanan Anda cantumkan di dalam bab 2. Nanti terlalu tebal di sana. Padahal bab 4 harus sekian persen kali bab-bab sebelumnya. Kan ada pembagiannya ya di dalam format skripsi Anda. Bab 4 itu prosentasenya biasanya lebih banyak daripada yang lain-lain. Gitu. Kemudian kerangka pemikiran. Nah, untuk kerangka pemikiran itu Anda harus menyusun bagaimana sih langkah Anda akan melakukan penelitian. Itulah kerangka pemikiran. Dari mulai menerapkan teorinya sampai dengan teori akan Anda atau akan saudara gunakan dalam melakukan pendekatan atau pemecahan masalah Anda. Bisa ditangkap? Kerangka pemikiran adalah ini bukan definisi loh ya, hati-hati. Ini pengertian saja. Kerangka pemikiran adalah bagaimana Anda akan melakukan penulisan dengan pendekatan teori atau legalistik yang Anda gunakan sebelumnya. Itulah kerangka pemikiran. Langkah apa yang akan Anda lakukan? Bisa dipahami? Siap, bisa, Bu. Ya, bisa, Bu. Oke. Kalau itu sudah Anda tahu kerangka pemikirannya, jadi langkah-langkahnya apa sih yang Anda lakukan? Misalnya contohnya tadi efektivitas BKD ya. Efektivitas BKD dalam melakukan pelayanan kepegawaian. Nah, seperti apa sih? Nah, langkahnya adalah yang pertama tentunya Anda melihat dari latar belakang. Oh, di sini ada permasalahan. Idealnya bagaimana? Kemudian faktualnya seperti apa? Di tengah-tengah ada kotak. Oh, di sini permasalahannya. Pemecahannya adalah dengan teori efektivitas. Di tengah-tengah bikin kotak lagi. Misalnya kalau kita pakai kotak-kotak, pakai teori efektivitas bahwa efek yang dikatakan efektif itu harus seperti apa? Adanya kesesuaian ini, adanya right man in the right place. Artinya right man in the right place adalah izin belajar yang digunakan, tugas belajar yang digunakan sesuai dengan tugas dia kerja sehari-hari ketika dia minta izin belajar atau tugas belajar. Gitu. Nah, itu baru efektif. Jadi kesesuaian. Kesesuaian antara rencana dengan action plan itu apa ya? Dengan outputnya nanti kalau tugas belajar. Atau kalau keuangan, kesesuaian antara rencana dengan yang seharusnya dan manfaat yang diterima daripada pengeluaran keuangan tersebut. Nah, itu kerangka pemikirannya seperti apa sehingga endingnya bisa diketahui. Oh, nantinya setelah kita melakukan efektivitas, sudah dilihat berdasarkan efektif atau tidaknya, maka Anda di akhirnya itu akan kelihatan bahwa BKD belum efektif, kesimpulannya nanti, atau sudah efektif. Kalau belum efektif, di mana tidak efektifnya? Nah, inilah nanti akan kembali lagi ke poin A. Ketika ada penelitian yang berbicara mengenai efektivitas, di endingnya di dalam kesimpulan bahwa efektivitas suatu OPD atau apapun belum terlaksana dengan optimal, maka bisa dilakukan penelitian lanjutan. Nah, itu maksudnya. Atau ketika kinerja suatu OPD belum optimal, dimanapun OPD-nya atau apapun OPD-nya, Anda bisa melakukan penelitian lanjutan. Nah, itulah maksudnya ada di poin A, di huruf A, deskripsi penelitian sebelumnya. Berarti ketika optimal, itu berapa tahun yang lalu belum optimal. Coba kita lihat sekarang nih. Sudah sekian tahun berikutnya, sudah optimalkah?
kinerjanya sudah baikkah, sudah efektifkah, atau apapun yang menjadi ukuran ketika yang sebelumnya melakukan penelitian. Anda juga sama, ketika Anda di dalam kerangka pemikirannya nanti akan masuk ke sana, mengukur efektif, tidak efektif. Ketika hasilnya tidak efektif, tahun yang akan datang boleh adik-adik Anda meneliti kembali penelitian yang seperti Anda lakukan. Karena apa? Karena di sana hasilnya belum efektif. Saya ingin melihat sekarang, apakah sudah efektif atau belum. Itulah maksudnya yang A. Kita bisa baca dari nomor C. Bisa paham? Halo. Bisa, Bu. Nah, itu maksudnya adalah seperti itu. Oke ya. Jadi itulah kerangka pemikiran. Dan yang terakhir adalah hipotesa kerja atau hipotesis. Aduh, terapan ya pakai hipotesis. It's okay kalau mau pakai hipotesis. Saya belum lihat di dalam peraturan rektor apakah hipotesis itu harus digunakan atau tidak. Anda bisa lihat itu di dalam penjelasannya, mungkin di lampiran ya. Andai kata Anda akan menggunakan hipotesis, ketika kita berbicara, hipotesis itu atau hipotesa itu adalah pegangan untuk kita ke arah mana kita akan melakukan penelitian. Contoh, kita masih pakai BKD, efektivitas BKD. Apabila BKD, ini contoh hipotesis ya, hipotesis kerja, apabila BKD sudah melakukan pelayanan kepada pegawai dengan efektif, maka tertib administrasi pelayanan izin belajar dan tugas belajar sudah sesuai dengan yang diharapkan. Logikanya masuk nggak? Saya ulangi. Apabila BKD sudah efektif memberikan pelayanan terhadap izin belajar atau tugas belajar, maka administrasi izin belajar dan tugas belajar akan optimal. Misalnya begitu. Atau yang tadi saya lihat ada yang kinerja dikaitkan dengan daftar hadir, disiplin. Apabila disiplin sudah dilakukan oleh para pegawai sesuai dengan peraturan bla bla bla, maka kinerja BKD akan baik. Nah, itu hipotesis. Sehingga kita berpikirnya mengukur apakah dia sudah efektif, sudah berkinerjakah, atau apa. Kita balik cara berpikir kita. Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Izin, Ada yang Bu. ditanyakan? Mungkin itu, Bu, yang ingin kami ketahui, Bu, apakah hipotesis kerja dan hipotesis ini wajib atau tidak, Bu? Karena jika dilihat penelitian sebelumnya dari kakak-kakak ataupun senior, Bu, tidak ada hipotesis kerja atau hipotesis. Di S1 biasanya ada pakai hipotesis. Kalau S1 kami itu selalu biasanya pakai, kalau di Unpad ya, karena saya dari Unpad, itu harus pakai hipotesis. Kalau skripsi, karena kan skripsi ini baru sebetulnya Anda itu, aduh gimana ya, saya juga agak-agak susah nih ngomongnya ya. Karena saya juga terikat dengan peraturan nih. Jadi kita hanya ikut dengan peraturan rektor saja. Kalau skripsi biasanya harus. Dan tidak dalam bentuk rumusan masalah. Kalau sudah ada rumusan masalah, itulah yang akan kita pakai tolok ukur. Rumusan masalah, tujuan masalah itu yang akan diteliti. Tapi kalau pakai hipotesis, kan kita bekerja berdasarkan hipotesis dan kerangka pemikiran. Nah itu juga kita juga belum paham ya, saya belum menanyakan banget ke fakultas gimana sih seharusnya kok bentuknya kayak begini. Itu yang saya belum tanyakan kepada penyusunnya nih. Apakah harus, kalau sementara kalau menurut saya
sambil kita berjalan, pakai saja dulu. Kemudian nanti setelah dikirim kita baca-baca, it's okay, baru kita akan koreksi nantinya. Karena sekarang belum kelihatan apa sih yang akan dijadikan landasan Anda untuk bekerja di dalam menulis skripsi ini. Kan saya belum lihat. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo. Siap belum, Bu? Siap belum, Bu? Ya. Tapi hipotesis paling enggak udah paham ya? Siap, Bu. Siap, Bu. Mudah-mudahan sih nanti akan ada titik terang ya dari panitia penyusun pedomannya. Karena saya juga bingung kalau di sana ada rumusan masalah, sebetulnya hipotesis itu tidak perlu. Dan hipotesis adanya di bab 1 biasanya. Jadi setelah mengajukan judul di latar belakang itu, maka hipotesisnya akan berbunyi. Nah, di situ karena dia akan nyambung dengan judul masalahnya. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Tapi nggak apa-apa, kita ikutin aja dulu seperti itu. Nanti kita akan sambil tanya-tanya kepada pakarnya yang menyusun laporannya. Jadi Anda pakai saja dulu di situ. Karena coba Anda lihat, Anda di mana sih kampusnya ini? Maaf. Izin, Bu, di kampus Sulawesi Selatan dengan kampus Sulawesi Utara, Bu. Oh, berarti beda jam dong ya tadi. Siap. Oh iya, oke. Saya tadi berpikir jam 13.30 WIB. Ternyata, jadi Anda di Sulsel ya? Nah, di Sulsel apa Anda lihat? Anda bisa melihat contoh ATM Anda di mana? Adakah perpustakaan atau hanya melalui website? Siap, di Sulsel ada perpustakaan, Bu. Siap, ada perpus, Bu. Ada contoh-contoh skripsi kah? Kok bisa mengatakan kakak-kakak tidak pakai hipotesis gitu? Izin, Bu, kami meminta skripsi ataupun laporan akhir yang kemarin kakak-kakak kami buat, Bu. Kami minta secara pribadi begitu biasanya. Minta soft file-nya begitu. Tidak pakai hipotesis? Siap. Kalau yang kemarin tidak ada, Bu, karena kalau yang saya punya cuman laporan akhir, karena dan hanya menyantumkan rumusan masalah, Bu, seperti yang Ibu bilang tadi, Bu. Kalau sudah ada rumusan masalah sebetulnya tidak perlu menggunakan hipotesis, Bu. Betul sekali. Siap. Memang seharusnya begitu. Kalau sudah ada rumusan masalah tidak perlu lagi. Karena itulah yang dijadikan kerangka kerja. Dan hipotesis biasanya ada di bab 1 setelah kita mengajukan judul, maka hipotesis yang kerja yang akan dilakukan adalah, makanya di situ ada istilahnya itu hipotesis kerja. Kenapa dikatakan hipotesis kerja? Karena itulah yang akan dijadikan rujukan Anda bekerja. Oke, abaikan dulu itu. Yang penting Anda ikuti dulu sesuai dengan peraturan rektor. Nanti kita akan bahas lagi, nanti akan ada perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan seperti apa. Untuk sementara, kalau menurut saya, kalau sudah ada rumusan nggak usah pakai hipotesis, tapi kalau mau pakai hipotesis monggo. Gitu. Jadi hipotesis itu sifatnya masih tentatif. Belum definitif banget. Kalau sudah ada rumusan masalah, kayaknya kalau menurut saya sih nggak perlu pakai hipotesis. Tapi kalau apabila Anda mau coba-coba pakai hipotesis, is okay. Nanti kita akan padukan. Saya coba cari formulanya seperti apa sih kalau ada rumusan masalah tapi ada hipotesis. Karena antara rumusan masalah dengan hipotesis kerja itu harus sejalan, tidak boleh beda. Oke, bisa paham ya? Siap, paham. Ya, Bu. Oke. Siap, Bu. Untuk metode penelitian, jadi kalau saya sih biasanya ya membimbing praja-praja saya sebelumnya,
metode penelitian itu adalah metode apa sih yang akan Anda gunakan sesuai dengan ketentuan. Itu aja. Jadi nggak perlu Anda mengutip desain penelitian menurut Sugiono, menurut ini, menurut itu, banyak sekali sehingga di bab 3 Anda banyak banget. Jadi Anda to the point saja di sini. Mana yang akan digunakan? Desain penelitiannya adalah deskriptif induktif misalnya. Deskriptif induktif adalah ini. Menurut ini, cat. Selesai. Jadi nggak usah banyak-banyak. Coba kalau Anda lihat laporan akhir atau skripsi kakak-kakak Anda kan mesti bab 3 itu seperti tugas resum Medlit. Padahal di situ kita bukan sedang meresum metodologi penelitian, akan tetapi sedang menyusun skripsi dengan latar belakang kenapa Anda memilih judul itu sudah Anda paparkan di dalam bab 1, teori yang Anda gunakan dan kerangka pemikiran yang akan Anda gunakan sudah di Anda paparkan di bab 2. Kemudian bagaimana sih metode yang akan Anda gunakan di dalam menulis ini, itulah bab 3. Deskriptif induktif artinya adalah Anda memaparkan data empirik, kemudian dikaji menurut teoritik. Kan gitu kalau induktif. Jadi Anda harus melihat dulu lapangan, bagaimana faktualnya, baru dikaitkan dengan teori-teori. Jadi itulah yang disebut dari general diambil secara kekhususan. Faktanya seperti apa? Katanya teori seperti apa? Itulah baru Anda analisis. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau pakai induktif seperti itu, jadi Anda nanti di bab 4, kalau induktif adalah melihat dulu fakta-fakta lapangan, deskripsikan seharusnya seperti apa kata teori atau katanya aturan, karena kita menggunakan teoritis dan legalistik, seperti apa analisis, itulah hasilnya penelitian Anda. Jadi membandingkan antara faktual atau empirical data dengan teori dan ketentuan. Nah, itu cara-cara tersebut ada di dalam bab 3. Di bab 3 itulah Anda harus menjelaskan apa yang akan Anda lakukan dari mulai mengambil data. Teknik pengumpulan data. Kan ada ya di situ ya, teknik pengumpulan datanya pakai apa? Pertama desain biasanya. Nah, desain itu desainnya apa? Desainnya adalah katakanlah induktif. Biasanya di kita ini di PDN itu pakai induktif. Kalau induktif berarti data yang di lapangan yang ada itu Anda harus lihat seperti apa. Objeknya Anda itu apa. Kalau keuangan Anda lihat bagaimana pengelolaannya. Kalau kepegawaian lihat pengelolaan kepegawaiannya. Apabila Anda melihat kepada pelayanan, lihat pelayanannya seperti apa. Catat, deskripsikan. Ketika Anda hari pertama sudah mencatat dan melihat itu berarti observasi namanya. Kemudian ketika Anda sudah melihat, sudah ini Anda gabung, Anda bandingkan dengan teori, ternyata ada sesuatu yang tidak sesuai. Besoknya Anda datang lagi tuh ke tempat penelitian, tanyakan. Ketika Anda tanya jawab, itulah yang disebut dengan wawancara. Jadi teknik pengumpulan datanya kan ada yang seperti itu. Atau Anda pertama mempelajari dulu dari dokumen-dokumen yang ada. Itu adalah dengan kepustakaan namanya. Melalui dokumen. Kan sumber data itu ada 3 ya. Place, paper, dan person. Place ketika Anda mengamati, observasi namanya. Paper ketika Anda mempelajari peraturan-peraturan. Kalau izin belajar itu harus seperti apa sih? Terus kalau keuangan itu harusnya seperti apa? Ada pelajari peraturannya. Kata teori pengelolaan keuangan harus seperti apa sih? Kalau kependudukan yang namanya tertib administrasi kependudukan itu harus seperti apa sih?
Nah, kan Anda sudah punya data tuh, karena induktif berarti Anda harus melihat dulu. Kalau Anda mau melihat kependudukan, lihat dulu kependudukannya seperti apa yang faktualnya. Bandingkan dengan teori dan legalistik. Apabila tidak ada kesesuaian, tanyakan kenapa. Itulah wawancara. Atau pakai kuesioner. Kalau pakai kuesioner, kaitannya itu biasanya sifatnya tertutup, tidak akan tereksplor. Kalau deskriptif biasanya pakai wawancara. Kalau yang kuantita, kan Anda semua kan di pedoman itu kalau nggak salah lebih diarahkan kepada deskriptif, kualitatif, induktif ya. Berarti kalau kualitatif harus wawancara. Tapi kalau kuantitatif, it's okay, boleh pakai kuesioner. Tapi kalau kuantitatif tentunya Anda harus pandai rumus-rumus. Ada tahapannya beda lagi. Nah, itu adanya di dalam ketika Anda kuliah metodologi riset biasanya Anda dipelajari di situ. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana analisis datanya. Tadi saya sudah menyebutkan dari awal, kalau Anda deskriptif induktif, penyajiannya harus kepada fakta lapangan dulu, baru dibandingkan dengan teori atau ketentuan yang berlaku. Bisa dipahami di situ? Bisa, Bu. Ada pertanyaan? Bisa, Bu. Jadi teknik analisis datanya itu terkait dengan desain penelitian, terkait dengan instrumen. Kalau analisis datanya kualitatif, maka didesainnya kualitatif, induktif atau deduktif. Kalau induktif, melihat dulu faktual, empirik, data di lapangan, baru dibandingkan dengan teori, itulah unit analisis Anda nantinya di dalam analisis data. Tapi kalau deduktif, Anda berangkat dengan teori dulu. Nah, biasanya yang pakai hipotesis itu pakai deduktif itu. Tapi pakai kuantitatif boleh. Pakai teori dulu, efektivitas itu harusnya seperti apa? Kinerja itu seperti apa? Kemudian kita lihat di lapangan sesuai atau tidak. Nah, analisis datanya, ya kita mendeskripsikan teori dulu. Baru data lapangan. Itu deduktif. Tapi kalau nggak salah di dalam penulisan kita boleh deduktif, boleh induktif. Tapi Anda tidak boleh salah. Kalau yang induktif, yang harus dicantumkan adalah empirical dulu, data lapangan dulu. Oke, bisa paham ya? Untuk analisisnya, karena gini. Nah, instrumen penelitian itu Anda sendiri adalah merupakan salah satu instrumen. Karena sifat manusia itu pelupa, maka instrumennya biasanya kita dibekali dengan adanya pedoman wawancara. Pedoman wawancara itu nanti Anda buat jangan seperti Anda menerima soal dari dosen. Pedoman wawancara itu hanya pedoman. Ketika Anda wawancara seharusnya lebih mendalam lagi, in-depth. Kalau tidak puas tanyakan lagi, dan tanyakan lagi. Tidak terini. Makanya pedoman wawancara Anda harus sifat terbuka kalau untuk yang deskriptif kualitatif. Oke, bisa dipahami? Ini saya lihat ada di sini ya, Anda tayangkan di sini definisi operasional penelitian kualitatif. Nah, inilah kalau yang kualitatif tentuannya, nah ini yang suka aneh ini. Definisi untuk penelitian kualitatif. Nah, kalau yang pakai definisi operasional itu tidak bisa untuk kualitatif kalau menurut saya. Tapi katanya pedoman boleh, silahkan aja deh. Kita ikutin pedoman aja ya. Karena kalau pakai definisi operasional berarti kita berbicara dari teori dulu. Itu untuk kuantitatif, bukan kualitatif, kuantitatif. Itu untuk yang deduktif.
Tapi boleh yang mana aja deh, kita ini aja. Aneh juga nih. Jadi Anda boleh pakai, nah kalau Anda pakai definisi operasional berarti Anda deduktif, hati-hati. Itu kaitannya nanti dengan desain penelitian. Dengan pendekatan penelitiannya yang nomor 1. Bab ini dapat dirinci sebagai dalam subbab dengan sebagai berikut. Pendekatan penelitian. Kalau Anda berisi mencantumkan definisi operasional, berarti desain penelitian Anda adalah deduktif. Karena apa? Karena Anda sudah mengoperasionalkan teori di dalam instrumen penelitiannya. Oke? Bisa dipahami? Itulah kaitan antara desain pendekatan penelitian, desain penelitiannya. Oke, ada pertanyaan? Bisa dipahami? Izin Bu, izin bertanya yang mengenai tadi Bu, yang hipotesis Bu. Saya menemukan keterangan yang ada di peraturan rektornya ini Bu. Yang ini Bu. Apa tuh? Sebentar. Yang ini Bu. Iya, oke. Merupakan jawaban sementara antara, iya kan saya bilang, ketika kita akan mengukur efektivitas, ini perhatikan. Kan kalau dalam rumusan masalah, bagaimana efektivitas BKD dalam melayani bla bla bla, misalnya. Maka hipotesisnya adalah apabila BKD sudah efektif atau apabila efektivitas sudah terlaksana dengan baik, maka tertib administrasi di BKD lebih baik. Kan gitu. Kan itu sudah jawaban. Apabila efektivitas sudah berjalan, maka tertib administrasi BKD akan baik. Ya enggak? Sementara rumusannya adalah bagaimana efektivitas. Bisa dipahami? Izin Bu, yang saya maksud yang ini Bu, yang hipotesis itu harus ada atau tidak, itu Bu ada keterangannya. Merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah dirumuskan dari teori regulasi yang relevan. Hipotesis merupakan jawaban yang harus ada. Kalau harus ada, it's okay. Adakan saja. Karena di sini ada dalam penelitian kuantitatif. Sebentar. Hipotesis merupakan bagian yang harus dalam penelitian kuantitatif. Apakah Anda pakai kuantitatif? Kualitatif. Monggo. Dalam penelitian kualitatif apabila dipandang perlu. Nah, apabila dipandang perlu kan kalau kualitatif, apabila dipandang perlu boleh pakai hipotesis. Nah, terserah. Kalau kuantitatif memang iya. Maka saya katakan tadi. Tapi kalau kuantitatif tentunya Anda harus menggunakan rumus-rumus. Anda pada saat mengikuti metodologi riset sampai nggak kepada pembahasan hipotesis? Halo, yang lainnya? Siap, Bu. Pada saat Anda kuliah metodologi riset, sempat terbahas nggak atau sempat dibahas nggak mengenai hipotesis? Sempat, tapi belum pernah mencoba membuat. Kalau begitu gini aja deh. Untuk semua, tulis dulu apa yang ada di dalam pikiran Anda terkait dengan apa yang akan Anda tulis. Pakai hipotesis atau tidak pakai hipotesis. Karena di dalam pedoman, apabila kualitatif, apabila diperlukan, boleh menggunakan hipotesis. Anda boleh coba pakai hipotesis. Nanti setelah saya baca-baca, baru saya akan arahkan kemana. Karena kalau begini kita belum bisa ya, saya belum bisa membayangkan apa sih yang akan Anda tulis. Maka ketika merumuskan hipotesis, saya belum bisa membayangkan. Yang pasti berdasarkan pedoman, kualitatif, apabila diperlukan, kalimatnya begitu. Kalau menggunakan
Monggo, pakai hipotesis. Nanti kita akan perbaiki. Kita kan masih lama nih waktunya. Tulis aja dulu sesuai dengan pedoman seperti apa bentuknya. Nanti akan kita koreksi. Nanti akan kita diskusikan lagi seperti ini. Atau secara individu nggak apa-apa, nanti kita, saya kan biasanya kalau ini kita mengoreksi UP itu satu persatu kan. Nanti saya akan koreksi di situ dengan catatan-catatan. Oke? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Paham? Bu. Siap, Bu. Siap, paham, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Masih ada Iya, pertanyaan? Bu. Masih ada pertanyaan? Halo? Siap. Belum, Bu. Belum. Kalau untuk menulis proposal atau UP kira-kira sudah bisa? Siap. Insya Allah bisa, Bu. Yang lain kok cuma satu sih yang bicara. Oke, halo. Siap, Bu. Siap, Akan Bu. dicoba. Siap, Siap, insya Bu. Allah Insya bisa, Allah, Bu. Bu. Siap. Sekarang gini aja Insya deh. Allah bisa, Bu. Siap. Agar terarah bimbingannya, mendingan Anda menyusun dulu. Salah nggak masalah, namanya lagi belajar. Kirimkan segera. Nanti kita akan koreksi di sini. Baru akan ketahuan arahnya kemana. Karena kalau cuma ngomong-ngomong begini, bikin Anda pusing, nggak ngerti-ngerti. Mendingan implementasikan dulu, aplikasikan dulu. Anda menulis, apapun salah nggak masalah. Yang pasti harus Anda lakukan adalah cara menulisnya sesuai dengan pedoman. Segala sesuatunya. Tadi saya sudah jelaskan latar belakang itu kenapa, bagaimana. Ikuti itu saja. Nanti akan saya koreksi hasil tulisan Anda, segera kirimkan. Nanti kan berdasarkan koreksi itu kita akan terjadi dialog lagi tuh. Baru akan Anda paham banget. Apalagi kalau Anda nanti setelah cuti atau setelah penelitian kali ya, balik ke Jatinangor. Oh, itu lebih enak lagi. Kita bisa berjam-jam, itu satu orang tuh bisa berjam-jam itu dengan saya kalau bimbingan. Karena kita bimbingan tatap muka biasanya kita langsung ya. Kalau pakai daring kayak begini agak-agak kurang ini ya, karena kita akan tanya jawabnya lebih mendalam di situ. Oke? Siap, Bu. Ada lagi yang Siap, ditanyakan? Siap, Bu. Siap, Bu. Ada lagi yang ditanyakan? Izin, Bu. Izin bertanya, Bu. Apakah boleh, Bu, skripsinya nanti pakai data primer, Bu? Atau harus data primer aja? Apa boleh menggunakan data sekunder, Bu? Nah, ini yang saya kurang paham ya. Dengan kondisi seperti sekarang ya. Kalau yang namanya penelitian biasanya harus pakai primer. Tidak boleh sekunder. Karena apa? Karena kita akan menganalisis data itu dari narasumber. Karena kita akan membaca empirical. Empirical itu apa ya? Faktual di lapangan apa sih yang terjadi. Sekunder itu tidak menjamin validitasnya. Siap, Bu. Nah, tapi apabila memang kondisinya, kita kan sekarang melihat kondisi yang seperti sekarang ini juga agak-agak bingung nih. Apa boleh kita turun ke lapangan? Karena apa? Yang namanya data primer harus diperoleh dari sumber data. Karena kalau pakai data sekunder itu validitasnya mungkin ada kebijakan dari lembaga, Anda boleh melakukan wawancara secara daring mungkin ya. Tapi kalau wawancara daring juga itu berarti datanya adalah primer. Data sekunder artinya adalah data yang sudah ada. Berdasarkan dokumentasi dokumen-dokumen. Itulah sekunder. Tapi kalau untuk penelitian biasanya primer. Itu aja. Yang lainnya? Ada yang lain? Siap. Yang lain? Belum, Bu.
Belum ada. Oke, kalau belum ada berarti untuk penulisan proposal sudah cukup. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah cukup. Akan saya akhiri. Siap, Bu. Halo, yang lain gimana? Siap. Sudah cukup ya? Siap, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, oke. Dulu waktu muda Anda pernah ketemu saya nggak di kelas? Saya belum pernah, Bu. Ya belum, Bu. Siap, Bu. Pernah, Siap, Bu. belum pernah, Bu. Iya, memang kayaknya belum pernah karena anak-anak saya banyaknya di mana ya anak-anak saya itu. Oke deh. Nanti kita akan ketemu. Mudah-mudahan suasananya lebih baik lagi daripada sekarang. Amin, Oke, ya jaga Allah. kesehatan Ya, Bu. ya. Amin, Bu. Saya akhiri pertemuan di sini. Silahkan Anda menulis. Pokoknya yang nulis itu yang pesan saya adalah ketika Anda menulis skripsi atau apapun bentuknya, cari teori atau permasalahan yang paling mudah dan Anda kuasai. Jangan yang bombastis, keren-kerenan, tapi ketika ujian Anda nggak bisa apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila Anda pakai ATM, hati-hati. Anda harus teliti banget. Jangan sampai ada beberapa lokasi masuk di dalam tulisan Anda. Pokoknya kalau anak bimbingan saya dapat yang kayak begitu langsung saya tidak bimbing. Saya akan kembalikan kepada lembaga. Karena ketika saya menguji tahun lalu, saya dapat yang seperti itu. Di ATM, lupa. Daerah tertentu masuk di daerah. Kabupaten tertentu masuk di dalam laporan akhirnya. Akhirnya di dalam satu laporan akhir ada 2 lokasi. Nah, ketahuan banget. Nah, itulah yang saya pesan, yaitu yang pertama, hati-hati dalam menulis. Boleh Anda mengutip, boleh Anda ATM, sebutkan sumbernya. Dan teliti, jangan sampai ada 2 lokus masuk di dalam skripsi Anda. Yang terakhir, dari saya, ikuti pedoman. Segitu aja. Oke, selamat bekerja. Laksanakan dengan enjoy. Jangan menjadi tekanan. Happy aja. Enjoying it. Happy-happy aja. Jangan jadi beban. Pokoknya kita santai aja. Anda santai aja. Nanti saya juga membimbing santai-santai aja kok. Nggak terlalu serius-serius banget, harus begini, harus gitu. Saya tidak akan mengharuskan Anda begini, begitu, begini. Enggak. Apa yang Anda bisa, lakukan. Saya tidak akan memaksakan kehendak. Kalau Anda maunya ini, silahkan. Paling saya mengarahkan, oh ini cenderungnya ke kepegawaian loh ya. Ini cenderungnya ke keuangan ya. Kita punya prodi itu, gitu paling. Yuk kita perbaiki ke sini. Tapi saya harus lihat dulu bukti seperti apa tulisan Anda. Kita akan happy-happy aja dalam rangka menyusun skripsi ini. Jangan jadi beban. Jangan sampai ketika jadi beban, Anda stres, imunnya turun deh. Oke? Siap, Selamat. Bu. Ya, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Selamat. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Ya, Sehat Bu. semua. Ya, Bu. Siap, Bu. Waalaikumsalam. Terima Bentar, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Selamat Terima siang, kasih, Bu. Bu. Pamit ya. Ya, Bu. Ya, Bu.